Manis jengkolnya. Manis jengkol. Manis terungnya. Tapi untuk sementara aku akan ganti suasana dulu, mencoba suasana baru. Kadang aku belanja, kadang Ayu belanja, Urip belanja, atau Om Oce. Kenapa nggak bikin restoran sendiri di Belanda? Kalian pengen tahu apa? Yang pertama, modalnya harus kuat di sini ya. Itu tadi nggak cukup 150 juta, modalnya harus kuat beneran. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di vlog Reza Holland. Ini sejujurnya udah jam 6 sore hari Minggu. Dan hari Senin itu YouTube tayang ya. Dan sejujurnya aja ini sampai hari ini aku gimana ngomongnya, kayak nggak punya ide, stuck ide gitu ya. Mau ngapain? Aku dalam beberapa minggu ini lagi males banget keluar. Biasanya tuh hari Senin itu aku tayangin tuh YouTube yang jalan-jalan atau review restoran atau kumpul sama teman. Jadi dalam 1 bulan ini kalau kalian perhatikan itu YouTube aku hari Senin tuh coba masak gitu ya. Tidak seperti biasanya. Itu karena mood aku tuh lagi nggak ada banget untuk bisa jalan-jalan itu. Sebenarnya cuacanya lagi cerah banget ya. Cuaca lagi cerah, ada Nala, ada Queen juga sekarang. Sebenarnya bisa aja sih jawab bawa mereka kemana. Tapi memang dari dalam hati tuh nggak ada moodnya. Nah, tadi aku udah coba muter otak gitu gimana caranya YouTube ini harus tayang hari Senin. Karena aku tidak mau walaupun istilah kata YouTube yang nggak ada yang nonton, tapi aku harus tetap konsekuensi dengan janji aku dari awal ya. Bahwa aku akan tayang 3 hari. Sebenarnya bisa aja sih aku skip untuk hari Senin. Tapi kenapa sepertinya kayak ada yang ngegantung di hati gitu ya. Jadi kesannya konsekuensinya udah nggak ada gitu ya. Nah, tadi udah coba keluarin beberapa bahan-bahan untuk masak. Dan ternyata moodnya tetap nggak jalan gitu. Terus saya jalan waktu tik sampai jam 6 sampai akhirnya dapat ide. Oke, banyak sekali kalian itu yang minta aku untuk mukbang. Atau banyak sekali komentar yang ngomong kalau aku makan itu bikin ngiler. Nah, jadi aku pikir kenapa enggak sekarang aku coba bikin video atau vlog lagi makan sesuatu. Nah, akhirnya aku putusin sekarang, oke, aku mau bikin opening dan kita sama-sama ke supermarket karena aku juga mau beli beberapa bahan untuk mukbangnya. Kebetulan tadi aku sempat bikin reels, itu bikin sosis saus teriyaki lada hitam. Jadi aku akan makan itu. Terus aku juga kemarin ngeluarin sambal jengkolnya ada. Dan aku sekarang akan ke supermarket ajak kalian, jadi kita sama-sama belanja. Kita cari sesuatu yang agak lain lah gitu. Entah itu lalapan atau apalah kita ketemu. Jadi saksikan vlog hari ini ya. Dan mudah-mudahan kalian suka dan aku sih pengen terus mikirnya tuh makannya tuh di atas gitu, tapi malas juga ngeluarin bantal-bantalan. Tapi kita lihat aja nanti gimana ya, karena cuaca masih bagus banget ini di luar, walaupun udah jam 6 sore, ini terang banget di luar dan supermarket masih buka. Sekarang kita ke supermarket dulu, nanti kita lihat makannya di mana. Ya, kita sama-sama ke supermarket sekarang. Tapi sebelumnya aku mau ganti baju dulu ya. Ini baju udah tadi pagi. Udah mandi loh ya, aku udah mandi ya. Aku mau ganti baju dulu. Terus kalau kalian lihat di sana itu ada blender. Padahal sebenarnya udah siap mau masak bahan-bahan dari keluarin, tapi nggak tahu yang moodnya lagi nggak jelas kemana. Nggak tahu. Tolong semangatin dong supaya tetap semangat lagi seperti 1 bulan yang lalu. Sekarang ini lagi krisis hati. Udah ngomong apa sekarang? Kita ke atas dulu ya. Aku mau ganti baju supaya agak segaran dikit kelihatannya. Queen sekarang lagi di bawah sama Nala, lagi main sama Anabel tetangga. Aku mau cari baju dulu. Ini t-shirt kita
Kalau pakai t-shirt hitam katanya hitam mulu. Pakai warna apa ya? Pakai kemeja nggak cocok, panas-panas. Ya udah, aku cari t-shirt aja. Ini yang dari ibu, dari Kalimantan ini bajunya. Ibu aku simpen loh, Bu. Aku pernah pakai juga loh ya. Nggak ada baju hitam semua ya. Jadi sorry nih. Kalau nanya kau pakai baju hitam mulu, emang bajunya pada hitam semua. Ya udah, aku ambil aja satu. Tommy jeans. Ini kayaknya warna ini karena warnanya biru deh ini. Yang Tommy jeans ini. Oh, hitam juga. Hitam. Nah. Yaudah, aku pakai apa aja deh. Hitam. Oh, ini biru nih. Nih, aku pakai baju biru nih. Supaya nggak dibilang pakai baju hitam mulu. Nih, pakai baju biru nih. Pakai parfum dulu. Biar nanti di supermarket nggak bilang bau anyep. Yuk, sekarang kita cabut ke supermarket ya. Kita ke supermarket yang paling dekat ya dari rumah. Jarak itu 5 menit naik mobil ya. Sapi dompet dulu. Kita ambil tas belanja. Tas untuk belanja. Mumpung Queen sama Nala lagi main sama anak buah tetangga, dijagain sama tetangga. Kalau enggak, mereka nanti pada mau ikut. Kunci mobilnya kan. Oke, sekarang kita ke supermarket DK namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan kaget kalau sekarang ini suasananya udah sepi. Karena yang pertama ini udah jam 6 sore. Yang kedua, sekarang ini udah lagi musim liburan ya. Jadi banyak banget orang-orang di sini tuh yang udah pergi berangkat liburan karena barengan dengan liburan anak sekolah. Kalau aku sih nggak kemana-mana tahun ini karena kemarin kan baru pulang ke Indonesia. Jadi jatah libur aku tuh kan dari perusahaan cuma ada 24 hari dalam setahun. Jadi kemarin udah dipakai semua waktunya. Masa cutinya udah pakai semua. Jadi aku nunggu lagi nanti sampai setelah akhir Agustus itu baru aku bisa ambil cuti lagi. Kita nunggu sampai. Nah, ini namanya DK Supermarket. Deket banget dari rumah. Parkir yang dekat pintu. Biar gampang keluarnya. Yuk, sekarang ikut aku, kita cari lalap-lalapan deh. Aku nggak tahu juga lalapan apa. Nih, parkirannya aja sepi kayak gini. Hampir nggak ada orang. Wajib bawa keranjang. Aku perlu bawang putih karena mau bikin sambal. Bawang putih nggak ada. Ini bawang putihnya. Kalau bawang-bawangan banyak akunya. Ketimun. Beli terong kali ya, buat talap juga ini. Oh, digoreng nih enak nih. Ternyata aku ketemu ini ketimunnya lebih kecil-kecil. Ini lebih enak kayaknya, lalapan. Coba ambil ini aja. Ini juga ada tomat. Ini tomatnya untuk dijadiin snack. Ini ada yang warna-warni kayak gini. Ini aku balikin lagi nih.
Nih guys, terongnya udah aku goreng. Tadi bongkar-bongkar freezer, ketemu ikan asin. Nggak tahu jenis ikan asin apa ini. Baunya udah semeriwing. Semua pintu sekarang aku tutup. Takut kejadian jengkol, part kedua kejadian lagi. Nah, ini aku juga ada siapin untuk sambalnya. Ada jeruk limau, ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, sama terasi ya. Tapi aku mau selesaiin dulu gorengan ini. Baunya semeriwing. Persis kayak gini nih lo kejadian dulu. Takut tetangga datang, akhirnya datangnya bener sama tetangga. Nanti ini minyak sisa ngegoreng, aku pakai untuk ngegoreng bahan untuk sambal ya. Kecuali jeruk limaunya jangan digoreng. Angkat. Dan ininya digoreng. Sekarang mari kita ulek. Namanya ngulek-ngulek, ini udah katam. Karena dari kecil aku tuh udah dibiasakan ngebantu orang tua masak di dapur. Tapi batunya nggak kayak gini. Batunya tuh bulat. Itu kayaknya khas orang Sumatera deh ya. Kalau anak batu kita ngomongnya itu bulat. Ini yang aku bikin tadi ya, sosis lada hitam pakai saus teriyaki. Ini enak banget ini. Tapi memang sorry resepnya nggak aku bikin untuk YouTube. Tapi aku akan kasih cuplikan sedikit ya. Ini ngambil dari reels aku. Makan harus ada kerupuknya. Ini ada balado jengkol. Ini yang sosis tadi. Ini terong. Ini ikan asin, nggak tahu ikan asin apa namanya. Dan ini sambal dan ini kerupuk. Ketimun dan juga ini paprika. Paprika itu enak loh dilalap. Sekarang kita mulai dari
sosisnya dulu. Ini sosisnya tuh dapat dari salah satu keluarga Resenhol yang ada di Jerman. Ya, terima kasih sosisnya. Kita coba dulu. Kita coba dulu ikan asinnya. Kebangetan asinnya. Nggak tahu diri. Ini nasinya sengaja sedikit ini, karena nanti kalau dia taruh banyak-banyak, takutnya kebuang. Jadi nanti kalau kurang, tambah lagi. Gitu. Bener teh, jengkol. Manis jengkolnya. Manis jengkol. Manis terungnya. Oke, aku juga sekalian hari ini mau menjawab beberapa pertanyaan dari kalian semuanya yang bertanya tentang kenapa lagu Reza in Holland sudah beberapa kali itu tidak ada, tapi diganti dengan opening yang lainnya. Jawabannya, di sini aku mau pengen jawab. Jadi memang sengaja lagu itu aku hilangin untuk waktu yang belum bisa aku tentukan kapan aku pakai lagi. Tapi untuk sementara aku akan ganti suasana dulu, mencoba suasana baru, karena lagu itu udah hampir 2 tahun aku pakai ya. Aku pengen aja ada suasana baru lagi. Dan mudah-mudahan ini opening yang baru ini cocok untuk kalian. Jadi nanti siapa tahu aku bosen, aku bisa ganti lagi dengan lagu Reza in Holland yang lama. Terus banyak juga nanya, itu kenapa di setiap aku masak ada seperti air yang mengalir? Nah, jawabannya itu memang sengaja dipasang keran di sana, dihidupin airnya. Dan kalau kalian lihat ya, di pinggiran kompor itu semuanya kan air ya. Itu memang disengaja. Supaya apa? Jadi kalau kita masak itu kan biasanya minyak suka ngejepret ya, jiprat di mana-mana gitu. Apalagi dalam suasana panas, di tempat yang panas kan, kalau kompor itu kan pasti pinggir-pinggirnya panas. Kalau tidak cepat dibersihkan, itu akan berkerak terus susah dibersihkannya. Sementara kalau kita malam-malam selesai kerja, kan harus juga dibersihin itu ke sekeliling kompornya. Kebayang dong kalau kotoran itu dari pagi, kotoran makanan itu dari pagi sampai malam numpuk gitu, akan susah membersihkannya. Tapi kalau dikasih air, jadi minyak itu akan jatuh di atas air, dan kita tinggal dibuka kerannya, pembuangan airnya itu airnya itu langsung keluar dengan kotoran-kotoran yang disebabkan dari makanan. Itu penjelasannya. Banyak juga yang bertanya, Bang Reza, itu semua makanan yang ada di Sampurna itu boleh dimakan atau
belanja sendiri untuk makanan sehari-hari kalian atau gimana gitu. Nah, jadi jawabannya gini. Uh, Semua yang ada di sana itu boleh kita makan ya. Tapi ada beberapa seperti 2 atau 3 makanan memang yang tidak kita boleh makan karena biayanya itu mahal. Contohnya iga kambing ya. Kalian belum pernah mungkin lihat kalau aku lagi makan iga kambing di sana karena memang itu biaya ongkosnya besar untuk bikin iga kambing itu karena mahal. Dan juga yang kedua adalah udang. Udang itu harganya cukup mahal di Belanda ini, jadi kita tidak boleh makan iga kambing sama udang di sana. Boleh sekali-sekali, tapi jangan kayak kita makan ayam gitu, tiap hari kita makan ayam, kita makan daging. Jadi itu yang tidak boleh kita makan. Nah, untuk bahan-bahan yang aku masak setiap hari, jadi kan kalau aku bikin vlog tuh ada vlog yang gede, yang masak yang gede, ada juga masak yang kecil. Untuk masakan yang kecil, kalau bahannya ada, kayak aku mau bikin bakso sananya, aku perlu daging sapi, aku perlu daging ayam. Bahannya di sana, ya aku pakai gitu. Tapi kalau tidak ada di sana, berarti aku harus beli sendiri gitu. Atau kadang-kadang Ayu suka bawa tuh, bawa tepung, contohnya si Urip tuh, kan Urip suka bawa tuh kadang-kadang dia pakai motor. Res ini tepung tapioka gitu untuk bikin bakso gitu, atau beli kacang panjang segar gitu, atau beli bahan-bahan kayak gitu. Jadi yang tidak ada di sana kita beli sendiri gitu. Dan biasanya tuh gantian belanjanya. Kadang aku belanja, kadang Ayu belanja, Urip belanja, atau Om Oce ngomong, ini nih duit 10 euro nih buat contoh ya, buat beli daging besok gitu kalau kita mau makan bakso. Jadi seperti itu, kita ganti-gantian aja semuanya. Jadi ngerti ya? Aku tuh sering banget dapat komen kalau lagi bikin ayam rica-rica contohnya. Kenapa nggak tanam sendiri kemangi di Belanda? Atau ada yang ngomong waktu aku bikin sayur kangkung, kenapa nggak tanam sendiri di Belanda? Nah, jawabannya adalah di Belanda ini kan negara 4 musim ya. Musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Mataharinya itu, kalau kita totalin di Belanda itu, mungkin kita cuma punya matahari itu 4 bulan selama 1 tahun. Bayangin, kalau seandainya di rumah, aku nanam kemangi contohnya ya. Itu kemangi itu paling sering, kenapa nggak nanam sendiri? Kenapa nggak nanam sendiri? Ya itu tadi, karena susah untuk tumbuhnya. Dan kemangi itu kan harus banyak cahaya ya. Harus banyak cahaya, berarti kan itu cuma bisa ditanam pada saat musim panas. Cabai juga contohnya. Kita tuh cuma bisa nanam itu pada saat musim panas. Selebihnya kita nggak kayak Indonesia. Apa yang kita ada pohon ubi, kita patahin, kita tusuk di lantai gitu, terus langsung berbuah gitu. Nah kalau di sini tuh beda cuacanya. Jadi nggak segampang yang dipikirkan orang lain untuk bisa kenapa nggak tanam sendiri? Ya kalau cuacanya bagus. Ya kalau musim panasnya tahun ini bagus. Kadang-kadang musim panas itu bukan berarti bakal selamanya panas ya. Ada juga hujannya, ada juga dinginnya, ada juga badainya. Gitu loh. Dan ada lagi satu komentar yang sebenarnya pengen aku jawab ya. Kenapa nggak bikin restoran sendiri di Belanda? Kalian pengen tahu kenapa? Yang pertama, modalnya harus kuat di sini ya. Kalau di Indonesia kita punya modal, terus kita bisa cari ruko atau buka tenda lah istilah kata depan rumah, itu jadi ya. Tapi kalau di Belanda itu prosesnya panjang. Yang pertama harus modalnya harus kuat ya. Sekarang istilah ngomongnya gitu untuk bikin toko atau takeaway ya. Takeaway itu modalnya itu nggak cukup 150 juta. Bener loh. Untuk takeaway yang orang datang tunjuk-tunjuk pengen ini, itu modalnya nggak cukup 150 juta. Banyak modalnya ya. Kita harus modal freezer, kita harus modal cooling atau kulkas, kita mesti
modal etalase, kita mesti sewa tempat, kita harus ngurus izin, banyak itu prosedurnya. Dan itu tadi nggak cukup 150 juta, modalnya harus kuat beneran. Dan kita itu yang paling susah itu cari tempat ya, karena kalau di Belanda ini tidak semua tempat yang disewakan, yang ada bacaan disewakan itu bisa dibuka untuk tempat makan. Karena ada tempat-tempat khusus yang bisa dijadikan untuk jualan makanan, atau tempat khusus bisa dijadikan untuk restoran. Jadi beda ya. Yang take away ada tempatnya, yang restoran ada tempatnya, ada juga yang bisa restoran sama take away. Jadi nggak semua tempat itu kita mau, oh ya aku pengen tempat ini langsung buka restoran. Jadi tidak semuanya seperti itu. Beda sistemnya. Oke guys, ini makannya udah mau habis. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih yang sudah menonton vlog dadakan ini. Mudah-mudahan kalian suka, kalian juga puas dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian selama ini. Dan aku mau lanjut dulu makan ini. Kayaknya kalau pakai tanpa kamera itu lebih enak lagi makannya ya. Terima kasih semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Kita ketemu lagi di vlog Reza Inholan berikutnya. Dadah.